Halo semua, kembali lagi di GP Media Channel bersama Kak Hafiz. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas soal simulasi SNPMB. Nah, di sini kita akan membahas soal-soal PPU-nya ya. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Nah, di sini kita cek untuk soal pertama kita pada kali ini. Kalimat ketujuh dalam bacaan tersebut akan bermakna bila dilengkapi dengan kata-kata. Coba kita baca dari kalimat ketujuh. Peningkatan suhu ... menjadikan daerah kering menjadi semakin kering dan daerah basah menjadi ... basah. Oke, ya. Peningkatan suhu kalau agak kan nggak nyambung ya, masa agak menjadikan ya, nggak bisa kita pakai yang A ya, yang A kita nggak bisa pakai ya, jadi kita coret aja. Yang B, peningkatan suhu dapat menjadikan, oke boleh. Kemudian daerah basah menjadi lebih. Nah, ini nggak tepat kalau pakai kata lebih teman-teman. Kenapa? Karena sebelumnya kita menggunakan kata semakin ya. Daerah kering menjadi semakin kering dan daerah basah menjadi harusnya bukan lebih, tapi kita pakai semakin juga. Nah, kalau kamu cek di opsi A, B, C, D, E sebenarnya yang pakai kata semakin cuma satu, yakni jawaban yang D. Coba kamu baca nih, peningkatan suhu cenderung menjadikan daerah kering menjadi semakin kering dan daerah basah menjadi semakin basah. Tepat kan? Dan juga di sini kenapa kakak kalau misalkan di sini semakin dia juga harus semakin juga, karena kata hubung dan ini teman-teman mengharuskan ya kata yang disambungnya itu setara ya. Kata yang disambung atau yang mengapit kata dan itu dia harus setara. Kalau di sini kita pakai semakin kering dan daerah basah menjadi juga harus semakin basah juga ya, karena kata hubung dan tadi yang menyatakan kesetaraan. Berarti jawaban yang paling tepat tuh adalah yang D ya, cenderung dan semakin. Oke, soal berikutnya kalimat 7, kata yang memiliki makna lebih sempit dari kata masyarakat. Oke, di kalimat 7 kata yang memiliki makna lebih sempit dari kata masyarakat. Oke, masyarakat itu kan dalam artian dia adalah orangnya banyak ya, orangnya ada banyak. Apa versi lebih sempit daripada masyarakat? Ya artinya kalau masyarakat orang banyak, ya kalau misalkan yang lebih sempit berarti orang satu. Orang satu itu bahasanya adalah individu. Maka kata yang memiliki makna lebih sempit dari masyarakat itu adalah individu. Maka jawabannya adalah yang E. Oke? Soal berikutnya, kata dalam bacaan tersebut yang memiliki makna yang sebenarnya. Oke, makna yang sebenarnya ini bahasa lainnya adalah makna denotatif atau ya kalau kamu baca artinya itu ya arti sebenarnya ya. Coba kita baca dari kalimat yang A ya, curah di kalimat keempat. Nah, di sini kalau kamu baca dia menggandengkan kata curah dan kata hujan. Sebenarnya teman-teman, curah itu artinya sesuatu yang turun. Hujan pun artinya sesuatu yang turun, gitu ya. Nyambung nggak kira-kira secara makna kalau kamu gandengkan curah hujan? Ya sama-sama sesuatu yang turun gitu kan, sama-sama sebagai sesuatu yang turun, tapi kita biasa pakai kalimat atau pakai kata curah hujan ya untuk menggambarkan ya sesuatu yang turun tapi berupa hujan gitu ya. Sehingga di sini kalau kamu lihat curah hujan itu curahnya itu bukan makna yang sebenarnya, karena curah dan hujan itu sebenarnya maknanya sama-sama turun gitu kan, sesuatu yang turun. Sehingga di sini curah hujan itu curahnya itu bukan makna yang sebenarnya, tidak memiliki makna yang sebenarnya, karena kalau dia memiliki makna yang sebenarnya justru dia nggak nyambung ya antara curah dan hujan, sama-sama bermakna sebagai sesuatu yang turun. Maka curah hujan itu kalau digandengkan dia menjadi bahasa yang tersendiri gitu ya, menjadi frasa yang tersendiri yang khusus gitu ya, dimana kata curahnya itu bukan makna yang sebenarnya. Oke, berarti curah dia tidak memiliki makna yang sebenarnya. Yang A salah.
Budidaya di kalimat kelima. Budidaya, coba kita baca kalimat kelima. Budidaya durian. Nah, budidaya kan sebenarnya kan sesuatu bentuk daya guna atau pemeliharaan gitu kan. Tapi di kata pada umumnya, kalau di keseharian kita, biasanya kan budidaya itu kan tidak dikaitkan dengan durian, tapi dikaitkan dengan peternakan gitu kan ya. Dengan sesuatu yang bukan bahan-bahan perkebunan lah gitu kan, misalkan budidaya lele gitu kan ya. Nah, berarti di sini budidaya itu bukan memiliki makna yang sebenarnya ketika dia disandingkan dengan kata durian ya. Maka yang B itu bukan jawabannya ya. Yang B itu dia bukan jawabannya. Yang C, naungan. Oke, kata naungan di kalimat ke-6. Coba kita cek di sini. Durian termasuk tanaman yang membutuhkan naungan. Naungan itu kan kalau kita pahami ya, penggunaan kata naungan itu kan dia jarang ya kita pakai dalam kata durian gitu kan. Dalam kata durian ya. Naungan untuk durian. Naungan itu kan biasanya sesuatu yang bisa menaungi tapi konteksnya itu seperti rumah gitu ya. Seperti apa namanya, dangau gitu ya, kalau di kebun gitu kan, seperti ya sesuatu yang bisa menaungi dari terik gitu kan. Nah, kalau kita sandingkan dengan kata durian, nah itu berarti dia sedang tidak menggunakan naungan sebagaimana makna yang aslinya ya. Dalam kata lain, kata yang tidak memiliki makna yang sebenarnya itu bisa jadi atau mirip-mirip dengan istilahnya itu kata makna konotatif ya. Nah, di sini naungan itu termasuk dengan makna konotatif juga ya, karena biasanya kita tidak menyandingkan kata naungan itu dengan kata durian ya. Oke, berarti yang C itu juga bukan jawabannya. Oke. Untuk kata terik di kalimat ke-6, coba kita baca terik matahari. Terik ini artinya teman-teman amat atau sangat. Kalau kamu baca terik matahari, berarti amat matahari, kan nggak nyambung ya. Nah, terik matahari di sini artinya teriknya itu bukan maknanya yang sebenarnya ya. Tapi emang biasa kita sandingkan dengan matahari. Tapi kalau kita lihat maknanya, ya terik itu sebenarnya maknanya bukan panas, tapi terik itu amat atau sangat ya. Sehingga di sini ya terik itu dia bukan maknanya yang sebenarnya. Nah, jawabannya tinggal yang E ya. Durian rontok. Rontok itu ya maknanya adalah makna yang sebenarnya. Apa makna dari rontok? Ya jatuh, ya berguguran gitu kan. Durian yang rontok artinya durian yang berguguran. Pas dan sesuai dengan makna rontok yang sebenarnya yang ada di KBBI. Maka jawabannya adalah yang E, yang dia merupakan makna denotatif atau makna yang sebenarnya. Oke? Nah, untuk latihan kalian silakan kerjakan terlebih dahulu soal di atas, dan seperti biasa diskusikan jawaban terbaik kalian di kolom komentar ya. Sekian untuk video kali ini. Untuk melihat video-video pembahasan soal berikutnya, baik itu yang prediksi ataupun yang simulasi yang terbaru ya, jangan lupa dipantengin terus di GP Media Channel. Terima kasih.